Jadilah teladan dalam rumah tangga untuk istrimu dan juga untuk anak-anakmu. Shalom saudara, menjaga pernikahan tetap harmonis agar langgeng memang perlu kerja sama tim yang baik antara suami dan istri. Baik suami maupun istri harus saling menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Tentunya dengan menghindari sikap-sikap yang buruk yang bisa menghancurkan pernikahan. Ada beberapa sikap buruk suami yang sering jika dilakukan dan ini bisa menghancurkan pernikahan Anda. Yang pertama, yaitu bicara kasar. Apakah itu sengaja ataupun tidak sengaja, namun cara bicara yang kasar, terlebih sampai memaki, bisa menyakiti perasaan istri. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT dalam bentuk verbal. Yang kedua, tidak menghargai pendapat. Walau istri bukan kepala rumah tangga, namun akan sangat menyenangkan jika suami menghargai pendapat istri. Istri pun berhak untuk didengar, terutama dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait dengan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, mengekang istri. Terlalu membebaskan istri mungkin tidak baik juga. Namun terlalu mengekang istri juga bisa memberi dampak yang negatif. Apa-apa saja itu tidak boleh dilakukan. Dan semua yang dilakukan istri selalu disalahkan. Nah, kondisi ini potensial memicu pertengkaran besar yang bisa menghancurkan pernikahan Anda. Yang berikut, tidak mau mendengarkan istri. Istri diam saja, dibilang tidak bisa menyenangkan suami. Tetapi istri yang banyak cerita, banyak bicara, suami pun tidak mau mendengarkan. Seperti bicara dengan tembok. Begitu ujar salah seorang wanita yang merasa jarang untuk didengar oleh suami. Padahal saling mendengarkan adalah kunci sukses menjaga pernikahan agar tetap langgeng. Yang kelima, kerja terus. Mencari nafkah untuk keluarga tercinta tentunya memang penting, namun sangat penting. Namun jangan sampai terlalu fokus pada karir sehingga keluarga ini dilupakan atau ditinggalkan, bahkan bisa dikatakan ditelantarkan. Nah, cobalah untuk mencari keseimbangan antara karir atau tugas dalam pekerjaan dan keluarga. Dan yang terpenting, jangan membawa pekerjaan ke rumah. Yang keenam, tidak membantu istri. Walau Anda suami telah bekerja seharian di kantor, namun bukan berarti bahwa istri tidak boleh meminta bantuan untuk bekerja sama membantu pekerjaan di dalam rumah tangga. Sikap saling membantu menjadi kunci rumah tangga untuk tetap harmonis. Maka menawarkan bantuan saat istri terlihat sangat lelah bisa membuat hatinya senang atau berbunga-bunga dan merasa diperhatikan oleh suaminya. Nah, selanjutnya, yang ketujuh, tidak kompak. Tidak kompak. Dalam mengurus anak-anak, apalagi anak yang masih kecil, suami dan istri harus kompak di depan anak mereka.
beda prinsip atau beda pendapat, boleh saja itu terjadi. Dan itu normal. Namun, Anda berdua harus kompak saat mengeluarkan pernyataan pada anak Anda. Jangan sampai anak punya pikiran, kalau sama mama tidak boleh, tetapi kalau sama papa bisa saja diperbolehkan. Nah, itu sangat berbahaya, perlu diperhatikan. Kedelapan, menyimpan rahasia. Rahasia adalah hal yang harus dicoret dalam kamus pernikahan. Karena sebaiknya tidak ada hal yang harus dirahasiakan dari pasangan Anda. Apakah itu suami ataupun istri. Nah, sekarang kita berbicara apa yang harus dilakukan suami. Tidak menyimpan rahasia. Rahasia yang terus tersimpan bagai bom waktu yang bisa merusak pernikahan ketika akhirnya terkuak rahasia itu. Agar tidak terjadi, bersikaplah jujur pada pasangan Anda. Seburuk apapun konsekuensinya, bersikaplah jujur. Yang kesembilan, sering berbohong. Sekecil apapun kebohongan yang dilakukan saudara, efeknya bisa merusak pernikahan jangka panjang Anda. Pasangan bisa kehilangan kepercayaan dan akhirnya sering curiga pada tindak tanduk yang dilakukan suami. Jika seorang suami benar-benar mencintai istrinya, cobalah untuk mengatakan, cobalah untuk mengutamakan kejujuran sepahit apapun itu. Ke-10, sering menyalahkan. Ketika waktunya mengambil keputusan, suami bilang, terserah istri saja. Tetapi jika keputusan yang istri buat ternyata salah, tanpa ragu-ragu suami akan menyalahkan istri. Sekecil apapun yang berjalan tidak sesuai keinginan suami, yang disalahkan pasti istri. Tanpa mau mendengarkan penjelasan lebih dalam dari sang istri. Kalau suami hanya tahu menyalahkan istri saja, istri mungkin jadi merasa tidak dihargai dan tidak dibimbing dengan baik. Istri akan merasa seperti itu. Nah, membuka aib istri. Mungkin niatnya hanya membuat lelucon. Contohnya ketika sedang berkumpul bersama orang-orang terdekat, namun ketika suami mempermalukan istri di depan umum, terlebih sering membuka aib istri sendiri di hadapan orang lain, maka jangan kaget kalau sikap ini bisa merusak pernikahan Anda. Bukankah suami istri harus menjaga martabat keluarga? Bukan justru mengumbar aib di depan orang lain, bahkan juga di depan keluarga sendiri, untuk dikonsumsi orang banyak. Maka itu perlu diperhatikan, berhati-hatilah. Tidak pernah memuji. Nah, Anda para suami, ketika istri melakukan hal yang kurang pas di hati, tanpa pikir panjang, suami langsung menyebutkan kesalahan tersebut. Tetapi ketika istri melakukan hal yang baik, suami tidak pernah memuji. Padahal yang sederhana seperti itu, pujian suami bisa membuat istri merasa sangat berbahagia, sehingga dia bisa merasa sepanjang hari dia merasa berbahagia oleh karena dia merasa dia ini diperhatikan oleh suaminya. Tidak mengurus anak. Di hari kerja, suami sibuk bekerja. Di akhir pekan, suami sibuk istirahat. Hang out dengan teman-temannya, atau bahkan sibuk dengan hobinya di rumah.
Lalu bagaimana dengan soal mengurus anak? Semuanya diserahkan kepada istri. Jangan sampai suami tidak mencurahkan cukup perhatian kepada anak. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena dampaknya bukan hanya ke tumbuh kembang anak itu, tetapi juga dampaknya kepada istri Anda, kepada pernikahan Anda. Pilih kasih keluarga. Kalau untuk keluarga dari pihak suami, semuanya diberikan, contohnya ya. Sedangkan untuk keluarga di pihak istri, ada saja alasan untuk tidak ikut campur. Entah tidak mau ikut ke acara keluarga, tidak ada perhatian kepada keluarga istri, atau bahkan tidak mau berbagi berkat dengan keluarga sang istri. Hal ini jika dibiarkan bisa merusak pernikahan Anda, bisa merusak hubungan Anda dengan istri Anda. Nah, yang terakhir, selingkuh. Sepertinya ini adalah sikap buruk yang sekali saja dilakukan bisa langsung merusak pernikahan Anda. Bersikap bijak dan wajarlah dengan lawan bicara agar tidak melewati batas dan berakhir menjadi perselingkuhan. Bersikap wajar saat bersama sahabat-sahabat yang berlawanan jenis tentunya perlu diperhatikan agar tidak melewati batas dan berakhir menjadi perselingkuhan. Ingat, bukan hanya pasangan Anda yang patah hati dengan perselingkuhan ini, tetapi anak-anak dan keluarga besar Anda ikut juga berdampak. Efeknya bagi anak pun ini berjangka panjang. Nah, Anda para suami, jika telah mengetahui hal-hal ini yang perlu diwaspadai, maka segeralah robah kebiasaan dan cara berpikirmu sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang nantinya akan merusak hubunganmu dengan istrimu yang mengakibatkan hancurnya rumah tanggamu. Nah, jadilah teladan dalam rumah tangga untuk istrimu dan juga untuk anak-anakmu. Para suami membutuhkan kebijaksanaan yang lebih jika ingin menghormati istri sesuai keinginan Allah. Oleh karena itu, suami harus menjaga hubungan pribadinya dengan Allah dan senantiasa meminta Roh Kudus untuk menuntun hidupnya dan memberikan kebijaksanaan. Di dalam buku 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dituliskan seperti ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan memberkati rumah tangga Anda adalah doa saya. Amin.